Ketika diri Anda sendiri udah support dan nanti lingkungan Anda juga banyak yang memberikan support ya, entah itu lingkungan kerja, lingkungan rumah, ataupun lingkungan di sekitar Anda, siapapun itu, teman, sahabat, dan lain sebagainya. Apa kabar para mimpi? Tentunya selalu dalam berkelimpahan ya. Di video kali ini saya membahas tentang ya pengembangan diri ya. Mungkin teman-teman ada yang pernah mengalami kegagalan dalam hal apapun, biasanya dalam bisnis ataupun dalam pekerjaan atau dalam melakukan inovasi. Nah, di sini kita bahas ya. Kita pelajari bareng bagaimana sih kita mengatasi atau kita bangkit dari kegagalan itu. Dan tentunya ini juga berkaitan dengan Law of Attraction ya. Jadi nggak lepas dari yang namanya LOA. Teman-teman bisa mempelajarinya itu dari diri sendiri, dari bagaimana teman-teman ini menciptakan sebuah perubahan dalam hidupnya ya. Nanti kita akan bahas seperti biasanya ada 5 poin di sini dan teman-teman bisa menerapkannya kapanpun ya. Mungkin ketika saat ini teman-teman mengalami yang namanya kegagalan, itu jangan langsung putus asa, jangan langsung drop, jangan menyerah. Sebuah keberhasilan itu pasti melewati beberapa proses dan proses itu adalah tangga yang membuat Anda ini akan semakin naik. Jadi trafficnya itu mungkin naik sedikit, turun sedikit, naik lagi. Seperti itu. Atau bahkan kalau ada orang yang salah polanya, bisa naiknya drastis, tiba-tiba terjun bebas. Nah, teman-teman jangan seperti itu ya. Jadi teman-teman harus tahu polanya bagaimana caranya, biar ketika kita ini sedang mengalami kegagalan dalam hal apapun, teman-teman bisa segera bangkit. Dan saya doakan teman-teman segera menemukan apa yang menjadi tujuannya, apa yang menjadi target dalam hidupnya. Kita langsung mulai di poin pertama, menerima dan merenung. Jadi teman-teman harus menerima dulu dan renungkan mengapa itu bisa terjadi dan cari akar masalahnya bagaimana. Kenapa bisa mengalami hal seperti itu? Jangan buru-buru nanti teman-teman udah sedang mengalami sesuatu yang kurang diharapkan, malah menyerah. Itulah kegagalan yang sesungguhnya. Jadi ketika teman-teman itu udah gagal, terima dulu dan renungkan apa yang membuat semua itu gagal. Kita perbaiki nih polanya dan kita jadikan itu sebagai cambukan bagi kemajuan kita. Jadi jangan mudah berhenti. Ketika teman-teman berhenti ya disitulah teman-teman udah kalah. Jadi teman-teman harus mengetahui dulu, wah penyebabnya ini nih, oh gua harus segera merubahnya. Itu banyak orang yang biasanya gagal sekali, dia mau bangkit, gagal kedua kali, dia udah mulai putus asa, dia udah mulai menyerah. Nah dari situlah keberhasilan itu nggak akan pernah didapatkan dan keberhasilan itu nggak akan pernah diraih dalam hidupnya. Apapun itu bidangnya, jadi nggak hanya satu bidang aja, berbagai macam bidang sebenarnya itu memiliki pola masing-masing. Dan sebenarnya pola itu sama. Ketika kita mengalami banyak kegagalan, itu kita sedang ditempa dan kita akan dijadikan seseorang yang berhasil. Ketika kita mau melakukan hal yang baru, kita mau melakukan yang namanya inovasi. Ketika kita udah melakukan inovasi, kita melakukan perbaikan, ya disitulah nanti titik balik dalam kehidupan itu akan diraih. Tentu saja, teman-teman juga harus melibatkan yang namanya apa? Pemikiran yang positif. Seperti yang udah teman-teman pelajari juga ya dengan Law of Attraction. Nah itu bagaimana ketika polanya udah ketemu, polanya udah teman-teman dapatkan, teman-teman akan bangkit jauh lebih cepat lagi. Hanya saja kadang seseorang itu nggak tahan dalam prosesnya. Nah itu yang akan menjadi sebuah hambatan terbesar dalam hidup. Itu sama halnya nggak yakin dengan diri sendiri dan nggak yakin dengan tujuan yang ingin diraih. Dan kita lanjut di poin kedua. Tadi udah saya sebutkan, pelajari dulu polanya. Nah poin kedua ini adalah pelajari pola gagalnya. Keberhasilan dan kegagalan itu sama-sama memiliki sebuah pola. Nah, polanya ini berbagai macam ya. Ada yang polanya itu karena kesalahan atau kelalaian, ada juga polanya itu adalah sesuatu yang membuat kita sebenarnya harus berubah. Dalam artian mungkin ada yang berbisnis, pola bisnis itu udah berubah. Pola bisnis itu sudah nggak seperti dulu lagi, bukan sesuatu yang konvensional lagi. Karena sekarang eranya itu kompetisinya sangat ketat. Kemenangan kita dalam sebuah kompetisi ditentukan dengan kita dalam belajar. Mungkin teman-teman ya udah pernah mendengar beberapa waktu yang lalu bahwa pabrik sepatu bata itu tutup. Kenapa?
ya mungkin dia nggak berinovasi, mungkin dia hanya mengandalkan cara-cara lama, dia nggak mau mengikuti sebuah perubahan, itu juga bisa. Ataupun itu adalah strategi dia untuk nanti muncul kembali dengan gebrakan baru, itu kita juga nggak tahu. Dari situ sebenarnya pola-pola yang bisa dipelajari itu harus segera diterapkan dan semua itu harus segera dijalankan. Dengan kita mempelajari sebuah pola yang itu polanya membuat kita semakin kreatif lagi, semakin bertumbuh lagi, itu justru akan membawa kita bangkit jauh lebih cepat. Jadi ketika teman-teman nih sedang down saat ini, atau mungkin usahanya sedang mengalami masalah, atau hal apapun yang itu bersifat sebuah kegagalan dalam kehidupan teman-teman, jangan buru-buru menyerah, pelajari dulu dan ambil nilai positifnya dulu. Ketika teman-teman udah mengambil nilai positifnya, ketika teman-teman sudah menemukannya, malah itu yang akan menjadi pemicu teman-teman akan segera naik kelas. Ibaratnya nih, ketika Anda sekolah nih, masih sekolah dasar, pasti yang namanya ujiannya itu berbeda dengan ketika Anda SMP, SMA ataupun universitas, pasti sangat jauh berbeda. Karena apa? Itu menunjukkan levelnya. Kalau Anda masih di SD aja, ujiannya Anda kurang baik hasilnya, terus Anda menyerah, Anda nggak mau memperbaiki, ya sama aja Anda kan di situ terus. Nah, ketika Anda mau memperbaikinya, Anda mau mengembangkan apa yang menjadi tantangan Anda, dari situlah keberhasilan akan teman-teman raih. Dan itu sangat luar biasa banget. Keberhasilan dan kegagalan itu ditentukan oleh diri kita sendiri. Apakah kita cepat berinovasi, kita beradaptasi juga dengan perubahan, ataukah kita hanya diam di tempat. Ketika kita diam di tempat, ya sudah, kita akan tergerus oleh perkembangan zaman. Kecuali Anda melakukan sesuatu itu nggak ada kompetitor, Anda nggak memiliki ya mungkin relasi yang itu bisa menjadi kompetitor Anda juga, itu Anda akan stay di situ dan Anda akan jadi satu-satunya. Tapi bukan berarti Anda nggak harus belajar. Dalam segi apapun ya, yang saya maksud ya, meskipun Anda nanti, wah gue mengalami kegagalan nih dalam sebuah hubungan, ya kita koreksi dulu. Nah, bisa jadi orang yang berhubungan dengan kita itu, oh ternyata orangnya begini, kita bisa mempelajarinya. Oh ternyata ada pesaingnya juga. Nah, itu juga kita harus ya menghadapinya dengan senyum aja. Kita jadikan diri kita adalah yang terbaik. Ketika Anda mengalami kegagalan, ataupun misalkan Anda sedang melamar kerja nih dan ditolak, jangan buru-buru putus asa, wah gue nggak bakat, gue nggak mampu, gue nggak bisa. Tapi Anda harus berpikiran, gue sangat penting, ada perusahaan nanti yang akan terima gue yang jauh lebih besar lagi dan lebih menghargai lagi. Itu harus ditanamkan juga ya. Kita lanjut di poin ketiga, tetapkan tujuan terukur. Anda bisa menerapkan tujuan yang terukur ya, dalam artian gini, Anda pengen melakukan apa, Anda pengen bisnis apa, ataupun Anda ingin bekerja sebagai apa, tentukan dulu tujuan Anda ini harus terukur. Jangan Anda nih, maaf ya, nanti nggak memenuhi syarat nih, Anda nggak punya skill dalam bidang tertentu, tapi Anda memaksakan ke situ tanpa Anda mau belajar ya. Bukan berarti nggak bisa, tapi Anda tidak ada minat untuk belajar ya, sama aja. Misalkan Anda pengen jadi editor, Anda sendiri aja laptop atau PC belum pernah pegang, terus software apa aja yang mau Anda pakai itu juga Anda nggak ngerti. Nah, dari situ Anda kepengen jadi editor, tapi Anda nggak mau belajar, ya sama aja. Itu nggak akan pernah berhasil juga. Kecuali nih, aku harus belajar dulu nih. Ketika udah belajar, nanti udah bikin portofolio, mungkin ketika ada lowongan, Anda bisa mendaftarnya. Dan ketika itu dilakukan seleksi, biasanya bisnis yang kreatif itu nggak ngelihat Anda lulusan mana. Biasanya apa yang bisa Anda kerjakan, apa yang bisa Anda hasilkan, dan bagaimana hasilnya. Nah, dari situ nanti Anda akan mengalami proses-proses lagi. Oh, ini udah keterima nih, jenjang 1 nih, naik lagi nih. Coba nih video mentah nih, bikin seperti ini. Bisa nggak? Nah, itu bisa. Ketika Anda udah bisa, Anda diterima, dan dari situ Anda akan dibayar dengan nilai yang tinggi. Ya, ini ilustrasinya aja ya. Ataupun gini, Anda pengen bisnis kue, terus Anda nggak pernah mau belajar untuk membuat sebuah kue, tapi Anda pengen. Nah, itu bagaimana caranya? Dan Anda sendiri mungkin ragu-ragu. Wah, gua kalau jual kue gimana? Gak mungkin bisa, tapi gua punya modalnya. Kalau begitu, Anda bisa ngambil dari tempat lain, tapi perjanjian itu pakai merek Anda, itu bisa. Ataupun Anda nanti menjadi
seorang reseller, atau Anda modalin orang yang bisa membuat sebuah kue. Nah, itu juga bisa. Tergantung kreativitas dalam pemikiran kita. Tapi tentukan dulu targetnya terukur atau enggak. Nanti Anda pengen melakukan sesuatu tapi Anda nggak mau belajar, Anda nggak mau berinovasi, Anda nggak mau menggunakan cara yang kreatif atau ide-ide yang itu bisa menunjang Anda untuk segera memulai, ya percuma juga, semua hanya angan-angan ya. Jadi ketika Anda gagal nih dalam satu hal, jangan pernah menyerah. Itu tandanya Anda sedang dipersiapkan ya. Dipersiapkannya gimana? Kan gagal. Ya dari sebuah kegagalan itu sebenarnya ada sebuah ilmu. Nah dari ilmu itu Anda bisa belajar. Oh yang bikin gagal ini seperti ini. Ternyata gue selalu mismanagement. Ataupun yang bikin gagal nih karena gue nggak punya SOP atau apapun. Nah ketika itu teman-teman udah menemukan nih caranya, ya sudah segera aja memulai lagi. Buat target dulu, nggak perlu besar dulu targetnya. Yang penting jalan dulu. Ketika itu udah jalan, nah teman-teman bisa tingkatkan lagi. Dan teman-teman siapkan diri untuk menerima sesuatu yang jauh lebih besar. Kita lanjut di poin keempat. Mentalitas bertumbuh. Teman-teman harus memiliki mentalitas itu yang selalu bertumbuh ya. Dalam artian gini, Anda harus upgrade nih ilmu ya. Ketika teman-teman nih pengen belajar sesuatu, ya mungkin baca buku dulu atau pelajari di internet, atau teman-teman bisa ikut kelas berbayar. Upgrade aja ilmunya. Oh ini gua udah oke, udah jalan. Terapkan dulu ilmunya, aplikasikan ya. Kenapa? Mental Anda adalah mental yang bertumbuh. Kenapa? Anda akan besar. Nah setelah itu teman-teman nanti setelah udah menjalankannya dan itu mengalami sebuah perubahan yang positif, teman-teman bisa upgrade lagi ilmunya, ikut kelas berbayar lagi. Itu juga nggak masalah. Meskipun di sini saya nggak membuka kelas ya, bukan saya promosi kelas juga, tapi teman-teman bisa ikut kelas berbayar untuk bidang yang teman-teman minati. Anda yang pengen belajar editor bisa ikut kelas editor. Anda yang pengen belajar bikin kue bisa ikut kelas kue ya. Mungkin dari online, yang itu teman-teman nanti disuruh praktek di rumah sendiri, yang bisa belajar dari video-video yang premium. Ataupun misalkan Anda pengen belajar nih memasak nih ya, buat usaha membuka rumah makan, Anda bisa melakukan mungkin tes rasa dulu, ataupun teman-teman cari resep dulu kalau nggak bisa. Nah dari situ apa? Anda akan semakin tambah ilmunya. Oh ternyata ini kurang begini rasanya. Oh ini ternyata kelebihan ini. Nah Anda akan dapat ilmunya, dan itu nanti pun kalau teman-teman mau buka kelas juga biar balik modal, intinya buat biaya belajarnya, itu juga bisa. Anda udah punya nama, produk Anda udah terbukti. Nah itu jauh lebih hebat lagi. Kenapa? Mental Anda bertumbuh. Anda nggak terpaku dalam satu bidang dan Anda bisa terus berkembang, dan itu akan membuat Anda semakin maju. Meskipun Anda harus mengalami gagal, coba lagi, gagal, coba lagi. Ibaratnya gini ya, kita kasih ilustrasinya. Apakah teman-teman ketika lahir itu bisa langsung jalan? Pasti dari kecil masih digendong, terus akhirnya bisa tengkurap, mungkin merangkak, habis itu baru jalan dibantu orang tua, habis itu baru bisa jalan sendiri pelan-pelan, dan setelah itu apa? Bisa berlari. Begitulah polanya. Ketika teman-teman udah mendapatkan polanya, itu enak banget. Yang jelas apa? Ketika mental Anda bertumbuh, ya Anda akan jadi orang yang hebat. Kenapa anak kecil ini bisa mengalami proses seperti itu? Dari lahir, bisa tengkurap nantinya, terus bisa merangkak, bisa jalan, dan bisa berlari. Karena di situ ada polanya dan memiliki mental untuk bertumbuh. Coba dari kecil mau berjalan aja, kalau jatuh udah takut dulu, habis itu udah kapok nggak mau belajar lagi, pasti apa? Ya sudah, menyerah di situ, nggak bakal ngerti rasanya bagaimana berjalan. Dan kita lanjut di poin kelima, dapatkan support. Nah support ini dari manapun ya, yang terutama adalah dari diri Anda sendiri. Setiap orang ini memiliki beberapa bagian dalam internalnya ya, kita menyebutnya inner parts, bagian dari dalam diri kita. Nah dari situ, ketika diri kita sendiri aja nggak mendukung ataupun ada pertentangan dalam diri kita, kita harus mengatasinya dulu. Kita lakukan negosiasi, apa sih yang menyebabkan lu hambat gua? Nah dari situ nanti akan ada perdebatan. Contohnya ketika Anda bangun tidur, pasti ada dua sisi yang berbeda. Satu nyuruh tidur lagi, satunya cepat bangun. Karena apa? Anda punya aktivitas. Ketika perdebatan itu, Anda mau memutuskan yang mana? Keduanya sama-sama memberikan dampak positif. Hanya saja nanti Anda bingung sendiri. Nah ketika itu Anda harus hadirkan penengahnya. Ketika penengahnya udah hadir, mereka akan didamaikan dan Anda akan mengambil sebuah keputusan yang itu berarti. Begitu juga dengan kehidupan Anda. Ketika diri Anda sendiri udah support dan
nanti lingkungan Anda juga banyak yang memberikan support ya, entah itu lingkungan kerja, lingkungan rumah, ataupun lingkungan di sekitar Anda, siapapun itu, teman, sahabat, dan lain sebagainya. Ketika mereka udah berikan support, Anda juga akan semakin maju. Dan hindari ketika ada blocking-blocking yang itu dilontarkan mungkin oleh orang lain, ya itu harus dihindari. Jadilah diri sendiri dan Anda harus tetap punya semangat untuk maju dan menjadi orang yang bisa bangkit dari sebuah kegagalan. Gagal itu nggak ada, yang ada hanyalah ketika kita berhenti berusaha. Prosesnya macam-macam, tiap orang berbeda-beda ya. Dan satu hal yang nggak boleh lupa adalah raih mimpimu. Salam harmonis. Di layar kecil cerita dimulai, channel Kurai Mimpi berisi inspirasi, bicara tentang mimpi yang tak pernah usai. Law of attraction, kunci meraih visi. Setiap hari kita belajar tentang diri dan potensi besar. Bersama kita menjemput bintang, dengan percaya semua akan datang. Kurai mimpi, bersama kita terbang tinggi, menggapai bintang di angkasa. Dengan law of attraction sebagai penunjuk jalan, mengembangkan diri, jadi versi terbaik dari diri. Setiap video sebuah pencerahan, membuka mata hati dan pikiran. Motivasi tumbuh dalam kebersamaan, menuju sukses kita tak kenal lelah. Setiap hari kita belajar tentang diri dan potensi besar. Bersama kita menjemput bintang, dengan percaya semua tak datang. Kurai mimpi, bersama kita terbang tinggi, menggapai bintang di angkasa. Dengan law of attraction